Halo teman-teman, kita jumpa kembali di channel kita Video Gloria. Ya, mudah-mudahan kita sehat senantiasa. Di video kali ini kita akan coba lanjutkan materi kita tentang chord pada piano. Pada part 1 kemarin kami sudah menyajikan chord mayor, ya, rumus cara penentuannya yang sangat mudah dan simple. Saya yakin teman-teman pasti cepat bisa lah menerapkan dengan rumus yang telah kita buat di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang rumus menentukan chord minor. Kemarin mayor itu seperti namanya kan mayor, sepanjang ada mayor, sama suasana lagunya itu pasti suasana kuncinya itu juga meriah, ya, bahagia, senang, ya. C misalnya, ya. Tegas dia, ya, kalau mayor itu. Nah, kalau minor itu seperti apa? Ya, tangga nadanya minor juga, ya. Jadi dia suasananya lebih mellow, lebih sedih. Kalau ini C mayor, maka C minor ini suasananya lebih mellow kan. Nah, kenapa perlu chord mayor dan minor ini? Nah, pada umumnya sebuah lagu itu dinyanyikan dengan kombinasi kunci yang dibilang juga family chord, ya. Jadi misalnya kita main di C mayor misalnya, gak mungkin semua kuncinya itu mayor, pasti ada minor, ya. Jadi itu makanya setelah kita tahu yang mayor, maka kita juga harus tahu yang minornya, supaya kita bisa memainkan lagu itu dengan enak. Jadi dapat semua feel-nya gitu, ya. Jadi ini tanpa berlama-lama kita akan coba bahas rumus apa sih yang dipakai untuk menentukan chord minor. Nah, chord mayor kemarin rumus kita adalah 2 dan 1/2, ya. Jadi misalnya C, nada keduanya adalah 2 setengah, 1 1/2 2 di sini. Nada ketiganya 1/2, setengah 1 1/2. C mayor, ya. Nah, sekarang untuk minor, ya. Untuk chord minor itu rumusnya adalah dibalik. Kalau mayor itu 2 dan 1/2, kalau minor itu 1/2 dan 2. Jadi nada pertama ke nada kedua jaraknya itu adalah 1/2. Nada kedua ke nada ketiga itu jaraknya adalah 2. Oke, simpel kan? Bisa kan? Oke, itu tadi rumusnya, ya. Nah, sekarang biar lebih paham, kita praktekkan langsung di keyboard. Yang mana sih C mayor, yang mana C minor. Oke, ya, kita lihat. Misalnya C mayor itu kemarin adalah C, E, G, ya. Jaraknya ini adalah 2 dan 1/2. Nah, C minor itu jaraknya adalah 1/2 dan 2. Oke, berarti kita lihat C, ya, 1/2. Ini setengah, 1/1/2. Berarti dia adalah dis, ya. C dis, ya. Habis itu 2. 1/2, 1 1/2 2. Ini C minor. Oke. Dapat, ya. Nanti di D minor juga gitu. Kalau D mayor kan dia D bis A. Nanti kalau D minor dia menjadi D 1/2-nya adalah F, 2-nya adalah A. D F A. Ya, D mayor ini, D minor ini. Bisa, ya. Nah, ini baru sampai 2 aja kayaknya sudah kelihatan polanya gitu kan. Misalnya C ini tadi C minor ini, ya. C mayor ini, C minor ini. D mayor ini, D minor ini. Kok bisa begitu, ya? Tuh. Nah, kita lihat. Tadi kan pertama kalau mayor itu jaraknya adalah 2 dan 1/2. Berarti totalnya 3/2. Artinya nada jarak pertama dengan nada ketiga itu 3/2. Nah, kita lihat di minor. Di minor adalah jaraknya 1/2 dan 2. Totalnya juga 3/2. Berarti jarak nada pertama ke nada ketiganya juga 3/2. Jadi nada pertama dan ketiga pada chord mayor dan chord minor itu adalah sama. Jadi C mayor tadi adalah C E G, ya. C minor adalah D dis G. Nada pertamanya tetap C, nada kelimanya tetap G. Di D juga gitu. Nada pertamanya adalah D. Nah, kalau D mayor itu D bis A. Kalau D minor adalah D F A. Bisa, ya? Oke, jadi rumusnya memang adalah
1/2 dan 2. Tapi dalam pengaplikasiannya, kalau memang kita sudah hafal chord mayornya, maka chord minornya adalah yang berbeda hanya di nada keduanya. Ya. Nada pertama dan kelima kan sama tadi, C ini. Nah, nada C mayor ini yang berbeda hanya di nada keduanya ya. Berbeda, nada keduanya turunkan 1 tombol, turunkan 1/2. Sehingga yang tadinya jaraknya 2 dan 1/2 berubah menjadi 1/2 dan 2. Karena yang di tengah-tengah kita geser ke kiri. Oke. Jadi kalau mau menentukan minor, yang penting kita tahu mayornya, tinggal nada tengahnya kita turunkan. Oke, bisa? Oke. Nah, sekarang tadi kan C mayor, maka C minornya yang tengahnya turun. Kita dari ini. Ya. Jaraknya adalah 1/2 dan 2. D mayor adalah D fis A. Kita turunkan nada ke tengahnya jadi D F A. D minor. Oke. Nah, sekarang E mayor. E mayor itu adalah E gis B ya, E gis B. Nah, E minornya adalah kita turunkan nada keduanya jadi G. Berarti E G B. G minor. Sekarang F. F mayor adalah ini ya. F mayor berarti adalah F A C. Maka F minor adalah jadi turun yang tengahnya dari sini. Berarti F gis G. Oke, gis G. Minor ya. Sekarang G mayor. G mayor adalah G B D. Sekarang kita cari G minornya turun jadi G ais D. Oke, nah sekarang B. Saya ke kiri ya, biar nggak kejauhan. B mayor itu adalah B bis ya. Ini B mayor. Maka B minor adalah kita turun jadi D. B D bis. Bisa ya, mudah ya. Jadi caranya ada 2. Yang pertama adalah jarak nadanya adalah 1/2 dan 2. Cara yang kedua adalah menurunkan nada kedua dari chord mayor sebanyak 1/2 nada atau 1 tombol ya. Bisa kan? Nanti akan kita coba buatkan lagi video berikutnya. Setelah ini kita pengaplikasian chord mayor dan minor ini pada sebuah lagu. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Kita sajikan dengan cara yang termudah sehingga teman-teman yang pemula mulai dari nol dan secara otodidak bisa mengikuti dan bisa mempraktekannya sehingga semakin bisa, semakin jago ya, dan semakin mencintai musik. Gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video kita. Sampai jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Silakan kalau mau ditanyakan boleh di komen. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan berkati.